Hai, I am Fajar Yahya Aulianto dengan NPM 0441919431. I'm here to present about digital marketing in the digital age, with the point, challenge, and opportunities in the digital age. The first sections about pendahuluan. Era digital saat ini menjadi sebuah tantangan dan peluang dalam berbagai sektor, terutama di bidang kehumasan. Hal ini menjadi alternatif untuk menyampaikan informasi pada publik, yang artinya memaksimalkan media digital sebagai alternatif saat pandemi berlangsung. Public Relations atau yang biasa kita kenal dengan PR. Ia adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau dalam artian saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Next, with the second sections, yaitu adalah rumusan masalah. Apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Pertama, bagaimana tantangan humas di era digital. Lalu, yang kedua, bagaimana peluang humas di era digital. Next, dengan slide berikutnya, yaitu adalah pengertian. Pengertian umum. Humas adalah singkatan dari hubungan masyarakat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relations. Organisasi ini seringkali dikaitkan dengan proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu, perusahaan, atau organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Kemudian, ada salah satu ilmuwan yang akan saya petik, yaitu salah satunya adalah Gottlieb Center and Brown. Ia menyebutkan bahwa pengertian humas adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik, yang bisa memberikan dampak positif terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Ke slide berikutnya, yaitu adalah tujuan atau yang biasa disebut dengan fungsi dan tugas humas. Tujuan humas dalam organisasi pada dasarnya ialah untuk menjaga reputasi positif. Sebuah perusahaan atau brand di mata publik itu harus dijunjung tinggi dengan hal positif. Selain itu, hubungan masyarakat juga bertujuan untuk menjaga hubungan strategis antara perusahaan dengan masyarakat, calon pelanggan, mitra, investor, pegawai, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, ada fungsi dan tugas humas. Fungsi humas kerap dikaitkan dengan marketing, padahal keduanya berbeda. Peran utama humas adalah untuk mempromosikan merek dengan menggunakan konten editorial yang muncul di media cetak, digital, maupun elektronik. Kemudian ada peran humas. Secara umum, tugas humas adalah mempromosikan pengertian dan pengetahuan akan semua fakta tentang urutan dan situasi sehingga organisasi mendapatkan simpati dari situasi dan kejadian tersebut. Tugas pokok pada humas sebuah organisasi diantaranya ialah menciptakan kesan. Kesan ini berupa image yang didapatkan seseorang terhadap seseorang, maupun itu berupa produk atau situasi, sesuai dengan tingkat pengetahuan orang tersebut. Kemudian, saya menarik salah satu penemu, yaitu ialah Frank Jeffkins. Dia menyebutkan peran humas itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu manajemen krisis, lalu ada identitas perusahaan,
lalu yang ketiga ada penerbitan desktop, yang keempat ada hubungan dengan pemerintah, dan yang kelima public relations finansial. Sebelum lanjut ke topik berikutnya, pertama-tama kita harus mengetahui mengenai era digital. Media digital menjadi suatu perkembangan yang harus diikuti, khususnya bagi seorang PR atau kehumasan. Kemajuan teknologi di Indonesia telah merancah ke berbagai bidang, khususnya infrastruktur, hukum, dan juga media internet. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap kejadian pasti ada efek positif dan efek negatifnya. Salah satunya ialah era digital. Saat ini akan saya bahas mengenai dampak positif pada era digital. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Kemudian, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dan pekerjaan kita. Yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Lalu, ada juga meningkatkannya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, ada juga munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian, ada juga munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya. Next sections ialah dampak negatif. Dampak negatif ini terdiri dari 4 poin yang telah saya ringkas. Yang pertama ialah ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan HKI. Mengapa seperti itu? Karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketiga, adanya ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Salah satunya ialah menurunnya moralitas. Yang keempat, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Misalnya, seperti selain mendownload e-book, tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan dan lain-lain. Ya, saat ini kita akan memasuki poin terpenting pada presentasi kali ini, yaitu ialah peluang masa digital. Memanfaatkan media sosial sebaiknya bisa jadi buat pemasaran ataupun aktivitas transaksi media sosial yang sangat kerap dimanfaatkan. Media sosial yang sering kali dimanfaatkan oleh partisipan ialah WhatsApp sebagai pengenalan produk dengan memakai gambar, video, tulisan berbentuk deskripsi produk serta testimoni dari pelanggan pada story. Lalu ada juga seperti Facebook dan IG untuk mengoptimalkan pemakaian dan memaksimalkannya. Next slide, yaitu ialah tantangan masa digital. Setiap generasi memerlukan kompetensi konselor mengingat ke depan permasalahan mahasiswa bukan pada kesusahan menguasai modul pelajaran, tetapi lebih terpaut dengan permasalahan psikologis, tekanan pikiran akibat kondisi lingkungan yang terus menjadi berat. Sekian dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.